Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu sehat, selalu semangat untuk belajar, untuk mengaji, dan juga selalu semangat untuk menjalankan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Juga tidak lupa untuk selalu mengikuti nasihat Bapak Ibu di rumah dan juga petunjuk dari Bapak Ibu guru. Baiklah anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita masih dalam suasana memperingati Maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, atau ada yang menyebutnya bulan Maulid atau bulan Maulud. Kalau orang Jawa bilang bulan Mulud, ya, sehingga ada tradisi muludan, ya. Oleh karena itu, pada bulan Rabiul Awal ini, di sini ada sebuah peristiwa besar yang merubah kehidupan manusia pada zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman itu disebut zaman jahiliyah. Nah, zaman apa anak? Jahiliyah, ya. Ya, zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu adalah zaman kebodohan. Jahiliyah itu artinya kebodohan, ya, zaman kebodohan, zaman jahiliyah. Apakah orang-orang zaman itu semuanya bodoh? Nah, tidak begitu, ya. Banyak orang-orang pandai, banyak orang-orang yang pandai banget, ya, orang-orang yang pintar untuk membuat syair. Saat itu banyak pujangga, banyak orang-orang pintar. Tetapi kenapa disebut zaman jahiliyah? Disebut zaman kebodohan. Karena orang-orang pada zaman itu banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Nah, ini dia, ya. Nah, kita harus mengingat peristiwa-peristiwa itu, bahwasannya orang tidak cukup dengan kepandaian. Walaupun sudah pandai secara keilmuannya, tetapi kalau masih berbuat yang tidak baik, maka masih disebut bodoh. Ya, kenapa? Nah, ya sudah tahu sesuatu yang tidak baik kok dilakukan. Nah, itu disebut bodoh, seperti itu, ya. Oleh karena itu, kita semuanya di samping belajar menggali ilmu pengetahuan, meningkatkan minat dan bakatnya, juga kita harus belajar untuk selalu menjadi orang yang baik, melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, agar kita tidak termasuk orang-orang yang bodoh itu. Begitu, ya anak-anak sebenarnya. Ya, di zaman itu banyak orang-orang yang pandai-pandai, tetapi masih disebut bodoh. Itu seperti itu, karena masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik pada zaman itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya sebagaimana sabdanya, innama bu'astu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku tidak lain diutus oleh Allah Ta'ala, yaitu hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, ini, ya. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Jadi bukan saat itu tidak ada akhlak, tapi harus disempurnakan, harus diperbaiki. Begitu. Sudah ada akhlak, tapi harus diperbaiki.
Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam sangat bersyukur kita mempunyai panduan-panduan yang istimewa, yang sempurna, sehingga kita berharap nanti dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak, termasuk orang-orang yang selalu beruntung mendapatkan keistimewaan dari petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing kita semuanya agar menjadi orang-orang yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk memperingati kelahiran beliau, kita disunahkan untuk memperbanyak bacaan sholawat. Iya, oleh karena itu mari kita bersolawat ya. Sebenarnya tidak hanya saat ini saja, tidak hanya saat memperingati kelahirannya saja, tetapi seterusnya kita harus memperbanyak membaca sholawat ya. Ya, mari kita bersama-sama membaca sholawat. Better ya anak semuanya ya, bisa ya? Bisa dong, semuanya pinter-pinter ya. Iya, semuanya sudah pandai, sudah bisa membaca sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca bareng-bareng ya anak-anak ya. Ya, dengan Pak Guru tentunya ya. Yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yuk bareng lagi yuk. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hamil wa min hummah bi ahlil badri ya Allah. Yuk bareng yuk. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi najina wakshif jami'a adhiyati washrif maka idal ida wal buh bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sudah dulu ya. Iya, anak-anak semuanya hebat-hebat semuanya. Baiklah anak-anak semuanya, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pelajarannya yang telah lalu, yaitu tentang hidup bersih ya. Ya, bersih itu sehat. Bersih itu menjadi kehidupan kita nyaman ya. Oleh karena itu penting untuk menjaga kebersihan. Untuk itu kita doa dulu ya. Ya, sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Iya, bagi anak-anak yang saat ini belum mengikuti, nanti kalian bisa sampaikan ya, bahwasanya pelajaran ini, video ini bisa diputar kembali ya. Nanti kalau ada yang belum mengikutinya, nanti dipersilahkan untuk mengikutinya ya, biar tidak ketinggalan materi pelajarannya. Kita baca dulu ya anak-anak sekarang yuk. Cara mandi. Mandi dimulai dengan membaca basmalah. Bersihkan anggota badan dengan air dan sabun sampai bersih. Setelah selesai, keringkan dengan handuk. Iya, anak-anak pintar baca ya. Iya, jadi kalau kita mandi itu, sebelum mandi kita baca basmalah. Iya, tapi kalau kita mandinya khusus di tempat kamar mandi ya. Kalau kamar mandinya bercampur dengan WC, ya jangan membaca basmalah di dalamnya. Kita baca basmalah di luar sebelum masuk ke kamar mandi, sebelum masuk ke WC ya. Ya, masih dalam kondisi di luar, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca doa ketika mau masuk WC ya. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Begitu ya, minta perlindungan dari Allah Ta'ala agar dijaga dari godaan setan. Begitu ya. Nah, bagaimana kalau kita mau membacanya di dalam? Ya boleh, tapi di dalam hati, jangan diucapkan. Ya. Jadi boleh membaca basmalah dalam hati kalau dalam kamar mandi. Kalau mau diucapkan ya sebelum masuk ya, sebelum masuk kamar mandi kalian baca dulu basmalahnya. Kemudian kalian bersihkan seluruh tubuhnya, diairi ya dengan air yang bersih yang mengalir ya, yang suci. Kemudian kalian juga kasih sabun ya, gosok dengan sabun badan kalian agar bersih dari kotoran, dari keringat ya, dari daging-daging kita semuanya ya, agar bersih. Kalau nanti ada kotorannya jadi nggak nyaman ya. Ya, nanti kalau sudah selesai kalian keringkan dengan handuk. Coba siapa yang sudah bisa mandi sendiri? Nah, kalian sudah bisa semua ya. Adakah yang masih dimandiin? Ya, kalau masih ada yang dimandiin nggak apa-apa ya, tapi kalian harus belajar, harus berlatih untuk mandi sendiri ya, berlatih ya. Bagaimana agar pakai sabun tidak terkena mata? Wah, kalau kena mata ya matanya jadi pedih ya rasanya ya. Makanya harus hati-hati kalau mandi itu jangan sampai kena mata ya, terutama sabunnya. Air sabun itu kalau kena mata matanya jadi pedih ya, harus hati-hati. Oleh karena itu kalian harus berlatih. Setelah badan kita bersih, rambut kita juga dikasih sampo, jangan lupa ya, digosok, dibersihkan dengan sampo biar nanti rambutnya jadi subur, sehat, nyaman ya. Iya, tapi kalau nanti nggak disampo nanti jadi risih ya, nggak nyaman. Oleh karena itu harus disampo ya. Ya kalau bisa setiap hari enggak ya paling tidak beberapa hari sekali gitu ya disampo biar nyaman. Kepala kita jadi nyaman, belajarnya nyaman begitu ya anak-anak ya.
tentunya anak-anak semuanya sudah pinter-pinter mandinya ya. Nah, ini gambarnya anak sedang mandi nih ya. Senang mandi ini ya. Kalian ada yang mandinya di sungai? Nah, kalau di sungai hati-hati karena kadangkala di tempat kalian tidak hujan tapi di atas hujan. Iya, bisa terjadi banjir ya, harus hati-hati kalau mandi di sungai. Jangan sampai kalian itu terkena air banjir ya. Harus hati-hati. Ya, kalau bisa ya jangan sendirian. Ya, ada temannya ya, orang tua, kakak, adik. Oh, adik kakak terlalu kecil ya. Ya paman, bibi misalnya gitu ya. Iya, ada temannya kalau bisa, kalau misalnya kalian mandinya di sungai. Iya. Nah, kalau yang mandinya di pancuran, wah sedap ya, segar, enak ya. Tinggal kita nongkrong di bawah pancuran, waduh sedap banget ini ya, segar, sejuk. Nah, tinggal cur tapi dingin. Ya, kalau kalian yang belum kuat dengan air dingin, ya mandinya dengan air yang hangat ya. Syukur ada air hangat, jadi tidak kedinginan mandinya. Tapi kalau sedang tidak ada air hangat ya nggak apa-apa, jangan nangis ya. Kalian latihan dengan air dingin. Ya, berlatih dengan air dingin. Yang penting setelah mandi kalian harus mau makan ya. Diisi perutnya, jangan sampai kosong. Wah, kalau sudah kedinginan nggak mau makan, wah nanti perutnya yang kasihan ya, badan kalian yang kasihan, bisa mudah kena sakit ya. Nah, berikutnya ini cara istinja. Istinja siapa ya? Cara istinja. Ada yang tahu istinja itu apa? Ya, pintar. Istinja itu adalah bersuci dari kotoran setelah buang air besar ataupun air kecil ya. Cebok. Nah, kalau kalian habis buang air kecil harus cebok. Setelah buang air besar apalagi ya harus cebok. Kalau enggak ya bau ya, kotor, najis. Nanti badan kalian jadi membawa najis. Apalagi sampai kena pakaian kalian, wah bau ya, kotor, najis. Nanti jadi enggak nyaman. Ada kotorannya, ada kumannya. Lagi pula kalau mau untuk menjalankan ibadah sholat, jadi sholatnya nggak sah karena membawa najis. Kalau kita sholat itu, salah satu syarat sahnya adalah suci dari najis. Begitu ya anak-anaknya, ini harus dibersihkan, harus dibuang najisnya, kotorannya harus dibuang, dibersihkan. Nah ini ya, setelah, yuk baca yuk, setelah buang air kecil, atau air besar, bersihkan dengan air, kertas, tisu, atau batu. Nah ini ya. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian berada di tempat yang tidak ada air, ya airnya susah. Nah, mencari air susah, kalian buang air kecil atau buang air besar, boleh dengan tisu ya, atau batu yang kering, yang bersih, yang suci ya, boleh ya, peper ya istilahnya ya. Nah, kalau bahasa Jawanya peper ya. Nah itu boleh, jadi tidak harus dengan air, kalian bersihkan kotorannya ya, atau dengan benda lain yang keras, yang kering, yang suci ya, yang bersih. Misalnya apa? Misalnya kayu yang kering, yang bersih, ya, ya itu boleh untuk membersihkan kotoran, ya. Atau dengan daun yang kering, yang bersih. Nah itu seperti itu contohnya ya, anak-anak ya. Ya jangan sampai nggak cebok, harus cebok ya. Ya biar nanti bersih, suci badan kalian semuanya. Nah, ini bawahnya, ayo kerjakan. Sebutkan tata cara mandi. Oh, tadi sudah ya. Iya, tata cara mandi itu
Yang jelas badan kita harus diairi, ya digosok pakai sabun hingga rata dan bersih. Ya, pinter semuanya. Ya, sekarang beri tanda centang di kolom ya atau tidak. NO biasanya itu singkatan dari apa ya, Nana ya? Pinter. NO itu nomor, ya, nomor. Nah, itu singkatan ya. Uraian, ya, tidak. Nah, ini ya. Kita baca dulu yuk. Aku mandi sendiri. Ayo, siapa yang mandi sendiri? Siapa yang masih dimandiin? Ya, sudah pinter mandi sendiri ya? Iya, mesti pinter sudah mandi sendiri. Kalau sudah pinter mandi sendiri, sini centang. Set. Nah, ini dicentang ya. Sekarang nomor 2. Aku bersuci setelah buang air kecil dan air besar. Ayo, siapa yang kalau buang air, baik air kecil atau air besar, kalian cebok. Ya, cebok apa enggak? Mesti cebok ya. Iya, kalau kalian cebok ya di sini centang. Ya, begitu ya. Bersuci, ya istinja namanya. Mandi itu sehat. Ya apa tidak? Nah, tentu iya. Dengan kita mandi, badan kita jadi sehat ya. Kenapa? Karena kuman-kumannya jadi hilang, terbawa air ya, bersih dari apa ya, badan kita jadi bersih dari kuman-kuman. Ya, kumannya sudah tidak nempel di badan lagi. Oleh karena itu, kita semuanya harus rajin mandi. Iya, kalau di tempat kalian mungkin ya jarang berkeringat ya karena dingin ya, apalagi sering hujan. Ya, minimal ya sehari lah ya. Kalau pagi hari itu kalau mau ke sekolah harusnya mandi. Iya, minimal pagi hari kalau mau ke sekolah mandi dulu ya. Syukur bisa pagi mandi, sore mandi. Jadi kalau sore hari itu kalian mandi, karena kalau siang kalian biasanya aktivitas ada yang bermain, lari-lari, ya sepak bola mungkin ya, naik turun gunung, wah berkeringat, ya sorenya mandi biar jadi bersih, suci dan nyaman badannya, tidak mudah sakit. Nah, kalau mandi nanti jadi tidak mudah sakit ya. Iya, kalau yang tidak kuat air dingin ya air hangat. Iya, nggak apa-apa ya, dan air hangat. Kalian latihan mandi sendiri. Nah, nih, ayo berlatih nih. Amati gambar ini. Ini kamar mandi. Nih, kalian bawa handuk dan gayung ya, ciduk. Ketika mau masuk kamar mandi, kalian pakai kaki kiri apa kanan dulu ya. Kalau masuk kamar mandi, pintar, pakai kaki kiri ya. Pakai kaki kiri dulu. Nah, kalau ke kamar mandi, ke kamar apa ya kecil, ke WC, kita masuk itu melangkahkan kaki kirinya dulu. Nanti kalau keluar kanannya dulu ya, kaki kanan. Kalian harus memahami mana kanan, mana kiri ya. Iya, harus tahu itu semuanya. Oleh karena itu kalian bisa mempraktekkannya nanti. Nah, kemudian kalau mau masuk ke masjid, langkahkan kaki kanan dulu ya, keluarnya pakai kaki kiri. Begitu juga ketika masuk ke rumah kita. Kalau mau masuk ke rumah, langkahkan kaki kanan. Kalau keluar rumah, pakai kirinya terlebih dahulu yang dilangkahkan. Begitu ya, Nana ya. Jadi kalau kita mau masuk ke tempat yang baik, maka kita langkahkan kaki kanan dulu. Tapi kalau kita mau memasuki tempat yang kotor, yang tidak baik, ya, itu kita melangkahnya kaki kiri dulu. Ya, itu tata caranya demikian. Semuanya bisa ya? Bisa dong.
Nah, sebelum masuk kita baca doa dulu ya, sebelum masuk ke kamar mandi, ke WC, ke toilet. Baca doa dulu seperti tadi ya. Masih hafal? Hafal ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Bisa ya? Ya, pintar semuanya tentunya bisa. Ya. Hidup bersih yo. Hidup bersih. Baca yo. Bersih pangkal sehat. Bersih bagian dari iman. Nah itu ya. Kebersihan itu sebagian dari iman. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Jadi orang yang beriman, orang yang beragama Islam, kita semuanya itu belum sempurna kalau kita itu belum menjaga kebersihan ya. Oleh karena itu agar iman kita bisa semakin sempurna, kita harus menjaga kebersihan. Apalagi menjaga kebersihan itu menjadi apa ya, tambah nyaman badan kita, tambah sehat. Yuk, baca lagi yuk. Sikapku bersih itu sehat, bersih badan. Biasakan mandi 2 kali sehari ya. Mandinya sehari 2 kali ya. Pagi mandi, sore mandi, jangan sampai botok. Nah, siapa yang suka botok? Ayo, ada ya? Ada apa tidak? Nah, untuk kalian rajin mandi ya, rajin bersih-bersih diri. Yo, tangan harus bersih, jadi dicuci tangan kita, apalagi habis main, habis ke kebun, ke sawah, kalian pegang berbagai macam benda di sana ya, ada batu, ada tanaman, mungkin pupuk ya, apalagi pupuknya pupuk kandang, berarti kotoran hewan ya. Kalau kalian tidak cuci tangan, setelah itu langsung makan, wah bahaya ya. Jangan, kalian harus cuci tangan dulu. Bisa jadi tangan kalian ada kumannya. Kalau nggak cuci tangan kalian langsung makan, nanti bisa masuk kumannya ke dalam perut kalian, kutik-kutik. Wah, itu ya. Kemudian menggosok gigi dengan benar. Nah, kalian sudah bisa gosok gigi sendiri? Bisa ya. Ya, pintar semuanya. Pintar-pintar bisa bisa gosok gigi sendiri. Nah, hebat. Kemudian kuku yang panjang harus dipotong. Siapa yang punya kuku panjang? Ada? Ya, kalau ada ya kalian potong ya kukunya. Apalagi kalau yang kukunya sudah panjang hitam-hitam, wah jangan seperti itu ya. Nah, harus dipotong, dibersihkan, dicuci ya. Kemudian pakaian harus bersih. Pakaian kotor harus dicuci. Pakaian harus rapi. Nah, kalian bajunya sering dicuci apa tidak? Dicuci ya, harus dicuci biar bersih, biar kumannya hilang, biar nyaman. Nanti kalau sudah dicuci jadi bau harum ya. Selanjutnya, barang-barang harus rapi dan bersih. Piring, sendok, dan garpu harus dicuci bersih. Alat belajar harus bersih. Buku, lemari, dan meja belajar harus bersih. Nanti ya, barang-barang kita semuanya harus dijaga kebersihannya. Oleh karena itu biasanya ada tugas piket ya, membersihkan ruang kelas dengan berbagai macam apa yang ada di dalamnya. Meja, kursi, buku, lemari ya. Bersihkan semuanya agar kita semua ketika belajar di sekolah jadi nyaman, termasuk perkakas rumah ya. Kalian yang sudah bisa mencuci piring ya cuci piring ya. Ya, tapi harus hati-hati kalau jatuh bisa pecah piringnya ya. Harus hati-hati samanya.
Ya, tapi harus latihan ya, latihan tapi harus hati-hati. Gitu. Siapa yang sudah pintar menyuci piring? Ada ya? Ada tentunya. Selanjutnya, bersih tempat. Rumah yang sehat disapu setiap hari agar selalu bersih. Halaman harus bersih dari sampah. Nah, itu. Siapa yang rajin menyapu? Kalian bisa ya? Tentunya bisa. Ya, oleh karena itu di sekolahan ada pembiasaan untuk pembagian tugas piket agar semuanya berlatih untuk menyapu ya. Jadi kalau menyapu kalian harus semangat ya. Kalau bertugas piket untuk membersihkan kelas kalian harus semangat ya. Kalian harus belajar untuk bisa membersihkan apa yang ada di sekitar kita semuanya agar nyaman bagaimana begitu ya. Nih lanjutnya tempat sholat juga harus bersih. Nah, kalian di rumah punya tempat sholat ya dibersihkan, disucikan ya, jangan sampai ada kotorannya. Itu juga di masjid musola ya, di masjid atau musola juga harus bersih. Kalau nggak bersih nanti jadi nggak sah ya. Oh iya, nanti kalau ada najisnya jadi nggak sah sholat kita. Selanjutnya tempat tidur harus kita bersihkan dan kita rapikan. Siapa yang sudah bisa merapikan tempat tidur? Ada ya? Apa semuanya ya? Semuanya sudah bisa? Wah, hebat-hebat semua. Pintar-pintar. Selanjutnya, sikapku, aku membantu orang tuaku di rumah. Ya, ayo berlatih. Ya, amati gambar ini. Ini gambar lagi ngapain ya? Lagi ngapain? Oh iya, pinter lagi kerja bakti, lagi piket ya. Nah, kalian nanti ditulis ya di rumah ya. Buka buku tulis kalian tulis yang ini. Beri tanda centang di kolom ya atau tidak. Aku mandi setiap hari. Centang ya. Centang, aku mandi setiap hari. Aku membuang sampah pada tempatnya. Iya apa tidak? Wah, iya harus membuang sampah pada tempatnya. Di mana? Tempat sampah ya. Aku selalu merapikan tempat tidurku. Iya, di sini centang ya. Setiap pagi kalian bangun tidur, merapikan tempat tidur. Ini ditulis ya di buku tulis kalian. Ya, biar nanti nulisnya lancar. Bacanya juga lancar ya. Kalian tulis di buku tulis kalian. Baiklah anak-anak semuanya, kiranya dari Pak Guru cukup sekian dulu. Jangan lupa ya nanti tugas kalian menulis itu tadi ya di buku tulis kalian. Dari Pak Guru cukup sekian, marilah kita tutup, kita akhiri kegiatan pada kesempatan kali ini dengan membaca surah Al-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih dari Pak Guru, cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.